Kisah nyata cintaku tumbuh di mushola, tapi dunia menyebutnya dosa. Namaku Sarah. Usia 21 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Barat, tempat waktu berjalan pelan dan angin sore masih membawa bau tanah basah dan suara adzan yang menenangkan. Sejak kecil, aku terbiasa membantu di mushola tua milik almarhum kakekku, yang kini dikelola oleh pamanku. Tugas-tugasku sederhana, menyapu halaman, membersihkan tempat wudhu, menyiapkan teh manis untuk jamaah, dan sesekali membacakan surat-surat pendek untuk anak-anak kecil yang belajar mengaji. Hari itu, suasana mushola berbeda. Ada bisik-bisik di antara para jamaah lelaki, suara sandal beradu pelan, dan senyum-senyum samar yang kutangkap dari balik jendela dapur. Aku baru saja selesai menyeduh teh saat mendengar suara berat yang belum pernah kudengar sebelumnya, lantang tapi tenang. Suara azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku berjalan pelan ke arah pintu, mengintip dari balik tirai. Di mimbar kecil itu berdiri seorang lelaki muda. Jubahnya putih bersih, sorbannya rapi, dan suaranya menyentuh sesuatu yang sulit dijelaskan di dalam dadaku. Seolah setiap lafal yang keluar dari bibirnya menyentuh sisi paling sunyi dalam hatiku. Setelah azan, dia turun dan langsung menuju ruang kecil di belakang, tempat para pengurus mushola biasa berkumpul. Aku melihat paman berdiri menyambutnya. Ini dia, Raihan. Muadzin baru dari Pondok Al-Hikmah. Masih muda, tapi sudah hafidz Quran, ujar paman dengan bangga saat mengenalkannya pada beberapa orang tua desa. Nama itu langsung menancap di benakku. Raihan. Aku tidak berani mendekat. Tapi saat aku meletakkan nampan berisi teh dan kurma di meja dekat mereka, mataku dan matanya sempat bertemu. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk membuatku menunduk buru-buru, sambil pura-pura sibuk merapikan sendok. Tatapannya bukan tajam, bukan juga menggoda. Tapi seperti sedang membaca sesuatu dalam diriku yang bahkan aku sendiri belum tahu. Sore itu, aku membantu membersihkan ruang belakang. Tak lama, suara sandal mendekat pelan. Raihan muncul di ambang pintu, hendak mengambil sajadah. Mbah Sarah, ya? Tanyanya pelan, sopan. Aku sedikit kaget, tapi langsung mengangguk. Iya, Mas. Dia tersenyum sedikit, lalu menunduk sopan dan berkata, tehnya hangat sekali. Terima kasih. Lalu ia pergi, meninggalkan aroma sabun wangi dan udara yang mendadak terasa aneh di sekitarku. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan setiap waktu adzan. Bukan hanya karena ingin tepat waktu, tapi karena aku tahu suaranya akan memanggil bukan hanya ke mushola, tapi juga ke ruang kosong di hatiku yang selama ini diam-diam terasa sunyi. Kalau kamu pernah jatuh cinta dalam diam kepada seseorang yang bahkan tidak bisa kamu miliki, tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena kisah ini akan menusuk hatimu. Hari-hari setelah kedatangan Raihan terasa berbeda. Mushola yang tadinya hanya menjadi tempat singgah ibadah, kini seperti memiliki denyut baru. Setiap adzan yang berkumandang terasa seperti panggilan personal. Bukan hanya ke dalam ruang ibadah, tapi juga ke dalam ruang sunyi dalam hatiku yang selama ini kugembok rapat-rapat. Raihan tidak banyak bicara. Dia datang tepat waktu, melantunkan adzan dengan khusyuk, membantu membersihkan sajadah, lalu duduk membaca Quran sendirian di pojok mushola. Tapi justru dari diamnya itu, aku makin penasaran. Suatu malam, hujan turun pelan. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari kebun belakang. Mushola sepi, hanya ada suara gerimis yang jatuh di atap seng dan nyanyian jangkrik yang samar terdengar.
Aku baru saja selesai membereskan baki gelas teh ketika terdengar suara dari dalam ruang utama mushola. Bukan suara orang mengaji, tapi lebih dalam, lebih lirih. Seperti tangisan yang tertahan. Aku berhenti di ambang pintu. Lampu mushola sudah diredupkan, hanya nyala kecil di mihrab. Di sana, bersujud lama, adalah Raihan. Wajahnya tertutup sajadah. Tapi dari tubuhnya yang bergetar halus, aku tahu dia sedang menangis. Tak ada kata. Tak ada keluh. Hanya suara Ishak yang sangat pelan, menyatu dengan zikir lirih yang menggetarkan dada. Ya Allah, kuatkan aku, lindungi dari rasa ini. Jangan biarkan aku jatuh lagi. Aku mundur perlahan, menahan napas. Tak ingin mengganggu. Tapi juga tak bisa pergi. Hatiku seperti ditarik antara rasa bersalah dan rasa yang tak bisa kusebutkan. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan lebih dalam. Raihan tidak berubah secara kasat mata. Ia tetap datang tepat waktu, tetap diam, tetap tidak pernah mencari-cari perhatian. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang dia pendam. Sesuatu yang menyakitinya. Aku mulai datang lebih awal. Duduk di serambi mushola sebelum waktu maghrib. Diam-diam berharap mendengar suaranya membaca ayat atau lantunan zikir yang pelan. Kadang aku hanya duduk memeluk lutut, pura-pura membaca buku tafsir. Tapi mataku lebih sering tertuju ke sudut tempat ia biasa bersandar. Suatu sore, aku sedang membersihkan rak buku mushola. Tak sengaja, beberapa lembar kertas jatuh. Di antaranya, ada satu kertas yang bukan kitab. Sebuah catatan tangan, tulisan kecil dan rapi. Menjauh itu tak selalu berarti membenci. Kadang, itu bentuk tertinggi dari mencintai tanpa menyakiti. Jantungku berdetak lebih cepat. Apakah ini tulisannya? Apakah ini tentang seseorang? Ataukah tentangku? Hari itu aku pulang lebih cepat, membawa banyak pertanyaan yang tak bisa kujawab. Tapi satu hal pasti, rasa ini tumbuh. Diam-diam. Dalam sunyi. Dan mungkin juga dalam doa yang sama. Besoknya, saat aku kembali ke mushola, dia sedang menyapu halaman. Angin berhembus pelan, dan debu beterbangan ringan. Saat dia melihatku datang, Raihan tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya, dia menyapaku duluan. Sarah, semalam hujan, ya? Aku mengangguk. Iya, Mas. Udara jadi dingin, ya? Dia tertawa pelan. Tapi hati jangan ikut dingin. Aku hanya bisa tersenyum. Dalam hati, aku tahu bukan hanya udara yang dingin, tapi juga tembok yang kian tinggi di antara kami. Dan aku mulai takut. Bukan takut jatuh cinta, tapi takut mencintai seseorang yang hanya bisa kusentuh lewat doa dan tidak lebih dari itu. Malam itu, setelah salat Isya, aku pulang ke rumah dengan langkah yang berat. Langit gelap tanpa bintang, dan udara terasa lebih lembab dari biasanya. Di dalam rumah, ibu sedang menyetrika pakaian, dan ayah duduk di ruang tamu sambil menyeruput kopi. Mereka tampak tenang. Tapi entah kenapa, hatiku mulai merasa ada yang tidak biasa. Sarah, sini sebentar, panggil ayah. Aku duduk perlahan, merapatkan kerudung. Iya, yah. Ibu berhenti menyetrika. Duduk di samping ayah. Mereka saling pandang sejenak sebelum ayah membuka suara. Ayah dan ibu sudah bicara panjang lebar, dan insya Allah, bulan depan kamu akan dilamar. Darahku terasa berhenti mengalir.
Jantungku berdegup tidak teratur. Dilamar, bisikku. Siapa, yah? Putra Pak Haji Amir. Namanya Ridwan. Kamu sudah kenal, kan? Dia anak baik, sopan, dan sudah mapan. Ayah dan ibu rasa dia pilihan yang tepat. Aku membeku. Ridwan. Lelaki itu. Aku tahu dia. Kami satu sekolah dulu. Dingin, arogan, dan tidak pernah sekalipun bersikap hangat pada siapapun. Tapi dia anak tokoh penting di desa. Dan keluargaku tampaknya tak ingin melewatkan kesempatan ini. Tapi ya, aku belum siap, kataku pelan, mencoba menahan getaran suara. Ayah menghela napas. Kamu sudah cukup umur. Lagi pula, ayah tidak akan menikahkanmu dengan orang sembarangan. Ridwan itu baik. Dia mau datang ke rumah minggu depan. Ibu menambahkan, ini kesempatan bagus, Sarah. Kamu bisa hidup tenang. Nggak usah kerja terus di mushola. Bisa punya rumah sendiri, keluarga sendiri. Aku ingin berteriak. Ingin bilang bahwa hatiku tidak berada di tempat itu. Tapi lidahku keluh. Dan aku tahu, suara perempuan dalam keputusan seperti ini seringkali terdengar paling kecil. Malam itu aku menangis dalam diam. Di balik selimut, di tengah doa-doa yang tak selesai. Aku menatap langit-langit kamar, dan bayangan wajah Rehan muncul tanpa diundang. Bukan senyumnya, tapi suara tangisnya malam itu. Dan aku tahu, aku bukan satu-satunya yang sedang menyimpan luka. Beberapa hari berlalu dalam tekanan yang tak terlihat. Ibu mulai membicarakan warna kain seragam, jumlah undangan, bahkan menu makanan. Ayah semakin sering memuji-muji keluarga Pak Haji Amir dan kebaikan Ridwan di depan tetangga. Aku hanya bisa diam. Setiap pagi aku tetap pergi ke mushola. Membawa nampan teh, menyapu halaman, tapi langkahku terasa berat. Senyumku palsu. Mataku sembab. Aku mulai menghindari Rehan. Tidak lagi menunggu waktu azan. Tidak lagi menyisir rak buku mushola seperti biasanya. Aku takut. Takut dia membaca keresahan dari wajahku. Takut dia tahu bahwa hidupku sudah diseret ke arah yang bukan pilihanku. Tapi semesta punya cara sendiri untuk mempertemukan dua hati yang mencoba menjauh. Suatu sore, saat langit mendung dan angin membawa bau hujan dari arah barat, Rehan datang lebih awal. Aku sedang menyiram tanaman di sisi mushola. Dia berjalan pelan, tapi berhenti di belakangku. Sarah. Aku menoleh perlahan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan tanda tanya. Aku dengar kabar dari warga tentang lamaran itu. Benarkah? Aku mengangguk pelan. Iya. Dia menarik napas panjang. Kalau begitu, aku doakan yang terbaik. Aku tak tahan. Suaraku pecah. Tapi aku nggak tahu apakah ini yang terbaik buatku, Mas. Dia menatapku lama. Ada guncangan di matanya. Tapi bibirnya tetap diam. Lalu dia berkata pelan, kadang, kita harus rela menerima takdir meski hati kita belum siap. Aku ingin mengatakan banyak hal. Tapi di saat itu, aku tahu, satu kata saja bisa menghancurkan semuanya. Bukan hanya perasaan, tapi kehormatan, nama baik, dan kepercayaan banyak orang. Aku menunduk. Saya permisi dulu, Mas. Lalu pergi. Meninggalkan bunga-bunga yang baru saja kusiram, dan hati yang makin hari makin layu. Dan dunia di sekitarku
mulai menyiapkan pelaminan yang bukan untukku dan dia. Sementara aku hanya bisa berharap bahwa Allah tahu isi hatiku lebih dari siapapun. Langit malam itu penuh awan kelabu. Tak ada bintang. Angin bertiup pelan, membawa bau hujan yang belum turun. Di kejauhan terdengar sayup-sayup suara katak bernyanyi di parit-parit kecil. Mushola sudah sepi. Jamaah Isya telah lama pulang, hanya tersisa sunyi yang menyelimuti dinding-dinding tua tempatku tumbuh. Aku duduk di serambi mushola, memeluk lutut. Sudah hampir 1 jam aku di sana. Tidak tahu menunggu apa. Hanya ingin diam, jauh dari rumah, dari suara ibu yang terus membicarakan undangan, dari tatapan ayah yang penuh harap akan pernikahan itu. Lampu mushola menyala redup. Hanya 1 di mihrab. Sisanya padam. Angin menggerakkan daun pintu kayu yang sudah lapuk, menimbulkan bunyi berderit pelan. Aku menatap ke dalam ruang utama. Gelap. Tapi ada suara. Lirih. Seperti orang sedang membaca. Aku mendekat perlahan. Langkahku hati-hati agar suara sandal tidak mengganggu. Dari balik dinding pemisah antara ruang wanita dan pria, aku bisa mendengar jelas sekarang. Bukan bacaan Quran, tapi doa. Diselingi isakan pelan. Ya Allah, ampuni aku. Aku lemah. Aku tidak ingin jatuh pada rasa yang tak seharusnya. Tapi hatiku tak bisa bohong. Hatiku tercekat. Itu suara Raihan. Aku mengenal nadanya. Aku mengenal jeda napasnya. Aku mengenal kesakitan yang bergetar dalam setiap katanya. Aku berdiri membeku. Satu sisi ingin pergi. Satu sisi ingin tetap di sana. Mendengarkannya. Menemani dari balik tembok. Memberitahu bahwa dia tidak sendiri. Isakannya semakin pelan. Tapi doanya semakin dalam. Aku tak ingin menyakitinya, ya Rab. Tapi aku juga tak sanggup berpura-pura. Setiap pagi melihatnya, setiap kali dia menyuguhkan teh. Hatiku hancur, karena aku tahu dia bukan milikku. Air mataku jatuh. Diam-diam. Berat. Hangat. Aku menutup mulutku, menahan suara. Sakit ini terlalu nyata. Tapi indah. Karena kami ternyata saling tahu. Saling rasa. Tapi sama-sama memilih diam, karena kami tahu cinta ini bukan milik dunia. Bukan milik adat. Bahkan bukan milik logika. Beberapa menit berlalu. Suaranya mulai mereda. Aku mundur perlahan, melangkah keluar. Menjauh dari suara itu. Tapi hatiku tertinggal di sana. Di balik dinding mushola, tempat seorang laki sedang berperang dengan perasaannya sendiri. Aku berjalan ke sisi luar mushola, duduk di bawah pohon mangga. Menatap langit gelap. Doa kami berbeda. Tapi rasa kami searah. Dan itu yang paling menyakitkan. Malam itu aku tak langsung pulang. Aku duduk lama, membiarkan angin malam membasuh wajahku yang basah. Dalam hati aku bicara sendiri. Ya Allah, jika rasa ini salah, cabutlah pelan-pelan. Jangan biarkan aku menambah luka pada siapapun. Tapi jika ini adalah ujian, maka kuatkan aku untuk menjalani takdir yang bukan seperti yang kuharapkan. Aku pulang ketika jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Rumah sudah sepi. Hanya suara jam dinding yang berdetak. Ibu tertidur di sofa, dengan setumpuk undangan yang belum selesai dibungkus. Aku menyelimuti beliau, lalu masuk ke kamar. Malam itu,
Aku tidak bermimpi. Tapi aku tahu, sebuah doa telah terucap dari dua hati yang sama-sama patah. Dan mungkin, Allah sedang mencatatnya untuk dibalas, entah dengan apa. Besok pagi, aku bangun lebih awal. Menyiapkan teh seperti biasa. Tapi saat melihat cermin, wajahku berbeda. Tidak lagi kosong. Ada harapan. Harapan bahwa meski jalan kami tak bisa bersatu, setidaknya kami pernah saling mendoakan dari balik dinding yang sama. Hari itu mushola ramai sekali. Warga desa berkumpul merayakan Maulid Nabi. Paman mengundang beberapa ustadz dari luar desa, dan anak-anak kecil mengenakan baju terbaik mereka. Aku membantu di dapur, menyiapkan teh, menata kue-kue kering, dan membagikan nasi kotak untuk tamu. Raihan juga ada di sana, membantu mengatur sound system dan sesekali membacakan ayat-ayat pendek sebelum acara dimulai. Tapi hari itu, kami tidak saling bicara. Hanya saling menatap dari kejauhan. Ada jeda panjang di antara kami, seolah-olah malam kemarin tak pernah terjadi. Tapi aku tahu, ia ingat. Sama seperti aku. Ketika acara selesai dan semua tamu mulai pulang, aku duduk sejenak di serambi mushola. Lelah. Tangan pegal. Tapi hatiku justru tenang. Dalam kesibukan tadi, aku merasa dekat dengannya, walau tanpa kata. Aku kembali ke ruang dapur, hendak membersihkan baki-baki gelas. Tapi saat memindahkan satu baki, mataku menangkap sesuatu. Sebuah tisu. Terlipat rapi, diselipkan di bawah gelas plastik kosong. Di luarnya tertulis satu huruf, S. Dengan tangan gemetar, aku membuka lipatan kecil itu. Tulisan tangan yang kukenal, halus dan rapi. Isinya singkat, tapi mengguncang. Terima kasih sudah mendengarkanku, walau tanpa suara. R. Aku tak bisa menahan senyum dan air mata sekaligus. Di balik kalimat sederhana itu, aku tahu, dia tahu aku ada malam itu. Dia tahu aku mendengar. Dan lebih dari itu, dia membiarkanku masuk ke dalam luka yang selama ini dia simpan sendiri. Hari-hari setelah itu, kami tidak pernah bicara langsung tentang isi surat itu. Tapi komunikasi kami berubah. Tak lagi canggung. Ada kenyamanan baru. Tatapan-tatapan yang lebih tenang, senyuman yang lebih tulus, dan diam-diam, langkah kami makin sering bersinggungan. Suatu pagi, aku datang lebih awal dari biasa. Saat sedang menyapu serambi, Raihan datang dengan plastik berisi roti tawar dan selai kacang. Untuk anak-anak ngaji nanti sore, katanya sambil menyodorkannya padaku. Aku mengangguk. Makasih, Mas. Dia ragu sejenak, lalu menatapku dengan sorot berbeda. Aku senang kamu ada di mushola ini. Aku membeku. Senyumku menggigil. Tapi aku hanya bisa menjawab, aku juga. Beberapa detik kami hanya saling diam. Tapi dalam diam itu, kami saling berbicara lebih dalam dari kata-kata manapun. Saat itu aku sadar, kami sedang jatuh cinta. Tapi tidak dengan cara dunia. Kami jatuh cinta dengan penuh kehati-hatian, penuh doa, dan penuh kesadaran bahwa akhir dari ini bisa bukan seperti yang kami harapkan. Kalau kamu tahu rasanya mencintai seseorang dalam diam, sambil tetap menjaga hatimu dari dosa, tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena cinta yang sejati, kadang tumbuh di antara batas-batas yang tidak boleh dilangkahi. Malam itu, aku terbangun sebelum subuh. Udara kamar terasa dingin menusuk, padahal jendela tertutup rapat. Suasana begitu hening, bahkan detak jam dinding terdengar seperti pukulan palu di telingaku.
Aku duduk perlahan, meraba sajadah yang tergulung di sudut kamar. Ada sesuatu dalam dadaku yang sesak. Seperti beban berat yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada pintu yang terbuka di dalam hati, dan seluruh kenangan, ketakutan, serta harapan keluar bersamaan. Aku mengambil wudhu tanpa suara, melangkah pelan agar tidak membangunkan ibu. Kaki-kakiku dingin menyentuh lantai, tapi rasanya seperti tidak berpijak. Di atas sajadah, aku berdiri, takbir, dan mulai sholat malam yang kupaksakan dari hati yang penuh luka. Di rakaat kedua, air mataku jatuh. Tidak bisa kutahan lagi. Doa yang biasanya ringan, malam itu berubah jadi tangisan. Kata-kata terbata, tubuhku gemetar. Aku bicara pada Tuhan seperti anak kecil yang tak tahu harus berbuat apa. Ya Allah, kenapa hati ini terasa begini? Kenapa setiap aku menatapnya, aku justru makin takut? Takut kehilangan, takut berdosa, takut berharap pada yang bukan hakku. Tangisku meledak. Bahuku bergetar hebat. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan selain bersujud lebih dalam. Seluruh kehormatanku, seluruh gengsi dan rasa malu, luruh dalam sujud yang basah oleh air mata. Aku tidak meminta dia jadi milikku. Tidak seberani itu. Aku hanya ingin diberi kekuatan untuk menghadapi rasa ini yang tumbuh seperti benih yang tak bisa dicabut meski dengan tangan sendiri. Setelah selesai, aku duduk diam. Lama. Mataku kosong. Tapi batinku terasa sedikit lebih tenang, seolah semua luka yang menganga mulai dibalut oleh sabar. Pagi harinya, aku tetap ke mushola seperti biasa. Tapi langkahku pelan. Di setiap sudut mushola, seolah ada bayangan tentang Raihan. Dari suara azannya, dari sandal yang rapi di depan tempat wudhu, dari mushaf kecil yang selalu ia letakkan dengan hati-hati di rak kedua. Aku duduk di serambi, menyeduh teh untuk para pengurus. Tapi tanganku gemetar saat menuangkan air panas. Lalu dia datang. Raihan. Langkahnya seperti biasa, tenang, tak terburu-buru. Tapi matanya, seperti berbicara lebih dulu sebelum mulutnya sempat mengucap salam. Pagi, sapanya singkat. Aku mengangguk. Pagi, Mas. Dia duduk di sisi serambi yang lain, cukup dekat untuk menyentuh udara yang sama, tapi cukup jauh agar tak menyentuh luka masing-masing. Beberapa menit kami hanya diam. Lalu dia bicara. Kamu kelihatan capek. Aku menatapnya sejenak. Mungkin hati yang capek, Mas. Dia tersenyum tipis, tapi matanya sendu. Aku juga. Dan kalimat itu membuat dadaku bergetar hebat. Setelah itu kami kembali diam. Tapi tidak lagi canggung. Diam yang menyimpan banyak hal. Diam yang saling mengerti bahwa kami sedang menjaga jarak dari jurang yang makin hari makin dalam. Sore harinya, saat aku membantu membersihkan rak mushaf, aku menemukan selembar kertas kecil terselip di dalam buku tafsir. Tulisan tangan Raihan. Cinta bukan selalu tentang memiliki, tapi tentang menjaga, bahkan jika itu berarti menjaga jarak. Aku menutup mata, meresapi setiap katanya. Dan malam itu, sebelum tidur, aku kembali berdoa. Ya Allah, jika memang aku tak ditakdirkan bersanding dengannya, maka izinkan aku mencintainya dalam diam yang paling mulia. Hari itu langit sedikit mendung. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah meski hujan belum juga turun. Aku datang lebih awal ke mushola. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Paman meminta agar rak kitab di bagian atas diganti tata letaknya. Karena tinggi,
Aku harus naik ke bangku kayu kecil. Rayhan juga sudah tiba. Seperti biasa, ia sibuk membersihkan karpet mushola dan menyapu bagian depan. Kami hanya saling menyapa singkat. Tapi hatiku, seperti biasa, berdebar setiap kali mendengar suaranya, sekecil apapun. Aku membawa beberapa mushaf dan kitab tafsir, lalu naik ke bangku kecil yang agak goyah. Saat aku berdiri, aku tahu ini bukan ide yang bijak. Tapi entah mengapa, aku tetap melakukannya. Mungkin karena aku ingin terlihat mandiri. Atau mungkin karena aku ingin dia memperhatikan. Tangan kiriku memegang rak, tangan kanan menyusun buku. Bangku itu sedikit berderit, tapi aku mencoba tetap tenang. Namun ketika aku mengulurkan tangan lebih jauh untuk menjangkau sisi ujung rak, bangku itu bergeser. Salah satu kakinya tersangkut di celah lantai. Dalam sekejap, tubuhku kehilangan keseimbangan. Aku menjerit kecil. Dan sebelum sempat jatuh ke lantai, dua tangan kuat menangkapku dari belakang. Waktu seolah berhenti. Tubuhku terhenti dalam pelukan yang tidak seharusnya terjadi. Dadaku bersandar pada dadanya. Nafasku memburu. Jantungku berdetak tak karuan. Rayhan memelukku dengan erat, refleks, menjaga agar aku tidak jatuh. Tapi kemudian, kesadarannya muncul lebih cepat dariku. Dia langsung melepaskan pelukan itu. Langkahnya mundur tergesa, seolah baru saja menyentuh api. Astagfirullah, maaf, Aku berdiri kaku. Nafasku belum kembali normal. Wajahku panas, bukan hanya karena malu, tapi karena dalam detik itu, aku merasa aman. Dan itu yang membuatku takut. Rayhan menunduk dalam. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Maaf, Sarah, aku tidak bermaksud. Aku menggeleng cepat. Tidak, Mas. Aku yang ceroboh. Terima kasih, sudah menolong. Kami sama-sama bungkam setelah itu. Beberapa menit hening. Lalu aku kembali membereskan buku-buku, kali ini dari bawah. Rayhan kembali ke pekerjaannya. Tapi kami tahu, sesuatu telah berubah. Bukan karena sentuhan itu. Tapi karena perasaan yang selama ini dijaga rapat, akhirnya menemukan celah untuk keluar. Sore itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Di rumah, ibu bertanya kenapa wajahku merah. Aku hanya bilang kepanasan. Tapi di kamar, aku duduk lama menatap tangan sendiri. Aku bisa merasakan kembali pelukan itu, bukan hangatnya, tapi cara dia melindungi. Cara dia spontan menahanku tanpa pikir panjang. Bukan karena ingin menyentuh, tapi karena tak ingin aku terluka. Dan disitulah letak perbedaannya. Di luar sana banyak lelaki yang ingin menyentuh perempuan karena nafsu. Tapi Rayhan menyentuhku hanya untuk menjaga. Dan segera melepaskannya karena takut kepada Tuhan. Tapi efek dari momen itu tidak selesai sampai di situ. Keesokan harinya, aku datang ke mushola lebih awal dari biasa. Tapi aku tidak melihat Rayhan. Biasanya dia sudah ada di sana. Aku menunggu beberapa menit, lalu duduk di serambi, mencoba membaca mushaf sambil menenangkan hati yang gelisah. Tak lama kemudian, dia datang. Langkahnya pelan. Matanya sedikit bengkak. Ada sesuatu yang berbeda. Assalamualaikum, sapanya, lirih. Waalaikumsalam, jawabku pelan. Mas nggak apa-apa. Dia duduk agak jauh dariku. Menunduk lama, sebelum akhirnya berkata, maaf tentang kemarin. Aku sudah terlalu jauh. Aku menoleh padanya.
Mas Raihan, itu bukan salah siapa-siapa. Saya yang ceroboh. Mas hanya menyelamatkan saya. Dia menghela napas. Tapi aku takut rasa ini membawa kita pada hal yang bukan seharusnya. Aku terlalu nyaman. Dan kenyamanan itu bisa menyesatkan. Kata-katanya menyakitkan, tapi juga jujur. Aku menatap tanganku. Saya juga takut, Mas. Tapi saya juga tidak bisa bohong bahwa saya merasa dijaga. Dan saya tidak pernah merasa seaman itu sebelumnya. Dia terdiam. Lalu perlahan berkata, kalau kita tidak menjaga diri, semua ini akan jadi sia-sia. Aku mengangguk. Saya akan menjaga, Mas. Asal Mas juga tidak menjauh. Dan di saat itulah, kami menyadari, menjaga bukan berarti menjauh. Tapi saling menguatkan, di tempat yang paling sunyi, hati. Malam itu, sebelum tidur, aku kembali salat malam. Tapi kali ini doaku lebih dalam. Ya Allah, jagalah dia, seperti Engkau menjaga hatiku. Jangan biarkan kami tersesat oleh rasa yang Kau hadirkan sebagai ujian. Hari itu cuaca kembali cerah. Langit biru tanpa awan, dan burung-burung gereja beterbangan rendah di atas atap rumah warga. Aku datang ke mushola lebih siang dari biasanya karena harus membantu ibu di dapur menyiapkan pesanan tumpeng untuk hajatan tetangga. Tapi hatiku sudah gelisah sejak pagi. Bukan karena pekerjaan, tapi karena mimpi tadi malam tentang Raihan. Dalam mimpi itu, dia duduk sendiri di mushola, menangis. Tapi saat aku mendekat, dia menghilang begitu saja. Seperti bayangan yang tidak pernah nyata. Mimpi itu tidak jelas, tapi menyisakan rasa tak tenang sepanjang pagi. Ketika aku sampai di mushola, suasana sepi. Hanya suara angin yang menyapu dedaunan kering. Aku membuka pintu perlahan, masuk, dan langsung menuju rak mushaf. Aku berniat menata ulang beberapa buku tafsir yang kemarin belum sempat dirapikan. Saat aku sedang menggeser rak kecil, tiba-tiba terdengar suara dari ruang belakang. Ruang penyimpanan yang biasanya selalu terkunci. Aku mendekat pelan. Pintu terbuka sedikit. Dari celah itu, terdengar suara dua orang pria berbicara pelan. Salah satunya, suara paman. Dan yang satu lagi, Raihan. Aku tak bermaksud menguping. Tapi percakapan itu membuatku tak bisa pergi. Aku pikir kamu sudah siap, Raihan, kata paman pelan. Tapi sejak kedekatanmu dengan Sarah, kamu mulai goyah. Raihan menjawab, suaranya berat. Saya nggak pernah niat macam-macam, Pak. Tapi, saya juga manusia. Saya hanya ingin melindunginya. Bukan menyentuhnya. Aku tahu. Tapi kamu juga belum pernah cerita tentang masa lalu kamu ke siapapun. Termasuk aku. Diam. Lalu Raihan mulai bicara. Tapi suaranya lirih, penuh luka. Dulu, saya pernah tunangan. Namanya Hanifa. Kami sudah dekat sejak kuliah. Baik, lembut, dan salehah. Tapi, saya terlalu sibuk dengan dakwah, dengan aktivitas organisasi. Saya jarang memberi waktu untuknya. Dan saat dia merasa kesepian, ada orang lain yang masuk. Hatiku mencelos. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku memegang rak mushaf untuk menstabilkan tubuhku. Saya tahu dia bersalah. Tapi saya juga menyalahkan diri sendiri. Karena tidak menjaga. Karena terlalu yakin bahwa cinta bisa ditinggal dan tetap setia.
Raihan menarik napas panjang. Dan yang paling menyakitkan, saya masih sayang padanya saat dia menikah dengan orang lain. Saya hadir di nikahannya. Dengan senyum. Tapi hati saya mati. Aku membekap mulut dengan tangan. Perihnya terasa sampai ke dalam tulang. Aku bisa membayangkan wajah Raihan saat itu, senyum yang dipaksakan di tengah kehancuran hati. Paman tidak berkata apa-apa. Lama sekali. Hanya terdengar suara nafas berat mereka berdua. Sejak itu, saya janji nggak akan jatuh cinta lagi. Kecuali kalau saya yakin saya bisa menjaga. Dan Sarah. Dia berhenti. Seolah kata-kata selanjutnya terlalu berat untuk diucap. Sarah mengingatkanku pada Hanifah. Bukan wajahnya. Tapi caranya diam. Caranya melihat tanpa bertanya. Caranya hadir tanpa minta apa-apa. Aku mundur perlahan. Hatiku seperti disayat. Bukan karena cemburu. Tapi karena baru tahu bahwa pria sekuat Raihan ternyata menyimpan luka yang begitu dalam. Luka yang belum sembuh. Luka yang kini mungkin mulai terobati oleh kehadiranku. Aku berjalan pelan ke serambi mushola, duduk dan menatap halaman kosong. Pandanganku kabur oleh air mata. Tiba-tiba, semua gestur kecilnya, cara dia menatap, cara dia diam saat kami bicara, cara dia cepat-cepat menarik diri waktu insiden pelukan itu, semuanya masuk akal sekarang. Dia bukan dingin. Dia takut. Takut jatuh dan kehilangan lagi. Dan aku, entah harus merasa senang atau takut, karena menjadi seseorang yang mampu menghidupkan luka itu kembali. Sore harinya, Raihan keluar dari ruang belakang. Saat melihatku, dia tampak terkejut. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Tidak bertanya apa-apa. Tidak menyinggung percakapan tadi. Karena aku tahu, beberapa luka tak perlu ditanya. Cukup diterima dan didoakan. Sarah, kamu udah lama di sini? Aku mengangguk. Dari tadi. Mau bantu beres-beres. Dia mengangguk pelan. Lalu berjalan ke sisi mushola. Tapi sebelum masuk, dia berbalik. Kalau suatu hari kamu tahu siapa aku sebenarnya, jangan benci aku, ya. Aku menatapnya. Dalam. Dan aku menjawab dengan suara yang hampir tak terdengar. Kalau kamu tahu seberapa keras aku berusaha memahami, kamu juga nggak akan takut. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kalimat-kalimat Raihan bergema terus di telingaku. Kata-kata tentang kehilangan, tentang janji pada diri sendiri, dan tentang rasa yang tumbuh tanpa izin. Tapi lebih dari itu, aku mulai sadar. Mungkin selama ini, Allah mempertemukan kami bukan untuk bersatu, tapi untuk saling menyembuhkan luka yang lama tersembunyi. Sejak hari itu, suasana di mushola dan rumah terasa berbeda. Entah karena aku yang berubah, atau memang semesta sedang memberi tanda bahwa badai akan segera datang. Pagi-pagi sekali, ibu sudah mondar-mandir di dapur dengan wajah cemas. Suara telepon dari ruang tamu terdengar jelas. Iya, Bu RT, iya, insya Allah jadi. Minggu depan kita kirim undangan. Iya, Sarah sudah siap. Aku mematung di ambang pintu dapur. Kata-kata itu seperti pukulan. Undangan? Siap? Padahal tak satu pun keputusan datang dariku. Semuanya diputuskan atas nama keluarga, atas nama tradisi. Usai menelepon, ibu menoleh ke arahku. Sarah, nanti sore kamu ikut ke rumah Pak Hajia. Kita finalkan soal seserahan dan dekor.
Aku diam. Kenapa? Kamu nggak sakit kan? Aku menggeleng pelan. Nggak, Bu. Tapi dalam hati, aku sedang berteriak. Aku tidak sanggup berkata jujur. Tidak sanggup menghancurkan harapan orang tuaku. Tapi juga tak sanggup membayangkan hidup bersama pria yang tak kucintai. Di mushola, suasana juga berubah. Para ibu yang biasanya hanya menyapa dengan senyum, kini mulai berbisik-bisik saat aku lewat. Tatapan mereka berbeda. Ada rasa ingin tahu. Ada juga yang mencibir samar. Aku duduk di serambi mushola, mencoba fokus pada pekerjaan. Tapi bisikan-bisikan itu seperti duri di telinga. Itu loh, Sarah. Katanya dekat sama ustadz muda itu. Wah, padahal bentar lagi mau nikah sama anak Pak Haji, kok malah kelihatan sering di mushola ya? Apa jangan-jangan, semoga nggak benar. Aku menggigit bibir, menahan amarah dan air mata. Tapi sebelum aku sempat pergi, suara lembut menyelamatkanku. Sarah, bisa bantu ambilin kabel di gudang? Rayhan. Dia berdiri di ambang pintu mushola dengan senyum tipis. Aku berdiri dan mengangguk, lalu berjalan cepat menyusulnya. Kami masuk ke ruang penyimpanan kecil di belakang, tempat kabel speaker biasa disimpan. Begitu pintu ditutup, suasana menjadi senyap. Sunyi yang aneh, tapi menenangkan. Maaf, ucap Rayhan lirih. Aku dengar bisikannya tadi. Aku menghela napas. Mereka salah paham. Dia menatapku. Kita nggak salah, Sarah. Tapi, diam kita juga bisa jadi fitnah kalau terlalu lama. Aku menunduk. Aku juga nggak tahu harus bagaimana, Mas. Dia mendekat satu langkah. Tapi tetap menjaga jarak. Kalau kamu mau bicara, sekarang waktunya. Sebelum semuanya terlambat. Aku menatapnya, dan untuk pertama kali, aku ingin bicara jujur. Mas, aku nggak mau menikah dengan Ridwan. Rayhan terdiam. Aku bilang iya karena nggak berani nolak. Tapi, aku juga nggak bisa terus pura-pura. Karena di hati aku, ada seseorang. Matanya berkaca. Tapi dia tetap berdiri tenang. Lalu mengangguk pelan. Aku ngerti, Sarah. Tapi kamu harus siap hadapi semua. Omongan orang, kekecewaan keluarga, bahkan kemungkinan dijauhi. Aku mengangguk. Asal bukan nurani aku yang aku abaikan. Rayhan menatapku dalam, lalu berkata pelan, aku akan ada di belakangmu. Bukan untuk mendorong. Tapi untuk menahanmu kalau kamu goyah. Dan di saat itulah, aku tahu, aku harus mengambil langkah. Sekeras apapun risikonya. Sore harinya, aku bicara dengan ibu. Untuk pertama kali. Bu, aku minta maaf. Aku tahu ibu sudah berharap banyak. Tapi aku nggak bisa menikah dengan Ridwan. Ibu menatapku seperti baru melihat hantu. Sarah, kamu sadar nggak kamu bilang apa? Aku menunduk. Sadar, Bu. Dan ini bukan karena aku punya orang lain. Tapi karena aku ingin menikah bukan hanya untuk menyenangkan orang lain. Aku ingin hidup dengan hati yang tenang. Ibu terdiam. Wajahnya merah padam. Lalu berdiri dan masuk ke kamar, membanting pintu. Ayah belum pulang. Tapi aku tahu, besok badai yang lebih besar akan datang. Tapi malam itu, aku tidak menangis. Aku kembali salat malam. Dan doaku hanya satu.
Ya Allah, jika ini jalan yang kau ridai, kuatkan aku. Tapi jika aku salah, beri aku petunjuk sebelum semuanya terlambat. Pagi itu langit kelabu. Awan menggantung rendah, seolah mencerminkan hatiku yang penuh gejolak. Setelah semalaman aku menunggu ayah pulang dan ibu mengurung diri di kamar tanpa sepatah kata pun, pagi ini adalah waktu yang kutakutkan, saat semuanya harus dikatakan dengan jelas, meski dengan risiko paling besar. Aku duduk di ruang tamu dengan tubuh tegang. Gelas teh di tanganku bergetar. Ketika suara motor ayah terdengar di luar, tubuhku refleks menegang. Ia masuk rumah, melepas peci, dan langsung menuju meja. Ibu mengikutinya dari belakang dengan wajah murung. "Sarah," panggil ayah tanpa menoleh. "Kamu serius dengan omonganmu kemarin?" Aku menelan ludah. "Iya, yah. Aku tidak bisa menikah dengan Ridwan." Ayah menatapku tajam. "Kenapa? Dia tidak cukup baik? Atau kamu sudah punya orang lain?" Aku menggeleng pelan. Bukan soal baik atau tidak. Aku hanya tidak siap menikah dengan orang yang tidak aku kenal, apalagi tidak aku cintai. Aku tidak ingin membangun rumah tangga atas dasar keterpaksaan. Ibu menyela dengan suara tinggi. "Kamu itu perempuan, Sarah. Nggak bisa semaunya sendiri. Kalau semua perempuan harus cinta dulu baru menikah, dunia ini nggak akan jalan." Aku menunduk. Tapi suaraku tetap tenang. "Saya tahu, Bu. Tapi ini hidup saya. Tolong izinkan saya memilih dengan hati yang lapang. Saya janji tidak akan membuat malu keluarga." Ayah berdiri. "Kalau kamu tolak lamaran Ridwan, kamu siap menanggung semua akibatnya? Omongan orang, kehormatan keluarga kita, bahkan kemungkinan tidak ada lagi yang mau melamar kamu?" Aku mengangguk. "Saya siap, yah. Asal saya tidak mengkhianati nurani saya sendiri." Ayah terdiam lama. Udara di ruang tamu menjadi sangat berat. Bahkan suara jam dinding seperti berhenti berdetak. Lalu, ayah menghela napas panjang dan duduk kembali. "Kamu keras kepala. Tapi, kamu anak ayah. Dan ayah tidak akan memaksamu kalau hatimu benar-benar menolak." Ibu hendak membantah, tapi ayah menahan tangannya. "Cukup, Bu. Biar anak kita hidup dengan caranya. Kita boleh kecewa, tapi tidak boleh menghancurkan hidupnya." Tangisku pecah. Aku bersujud di kaki ayah. "Terima kasih, yah, terima kasih." Beberapa hari kemudian, desas-desus menyebar cepat. Undangan yang sempat dicetak batal dibagikan. Warga mulai membicarakan penolakan itu. Tapi aku tak lagi peduli. Aku sudah siap dengan semua risiko. Namun yang tidak kusangka, Rehan mulai menghindar. Beberapa hari tidak terlihat di mushola. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Aku mulai gelisah. Hingga suatu sore, aku memberanikan diri datang ke rumahnya. Pintu dibuka oleh adiknya. "Mas Rehan lagi di belakang, Mbak." Aku masuk pelan. Langkahku gemetar. Kutemukan dia sedang menyiram tanaman dengan wajah yang tidak seceria biasanya. "Mas?" Ia menoleh. Kaget, lalu tersenyum samar. "Sarah." Aku menatapnya, menahan tangis. "Mas kenapa nggak ke mushola lagi?" Ia menghela napas. "Aku butuh waktu. Takut rasa ini membuat kita sama-sama salah langkah." Aku maju selangkah. "Saya sudah bicara dengan ayah. Saya tolak lamaran itu." Matanya membelalak.
Kamu serius? Aku mengangguk. Karena saya ingin hidup yang jujur, Mas. Dan kalaupun kita nggak bisa bersama, setidaknya saya sudah membela hati saya. Rayhan terdiam lama. Lalu menunduk. Kamu kuat, Sarah. Jauh lebih kuat dari aku. Aku menggenggam tangan sendiri. Mas, saya tidak berharap kita harus bersama. Saya cuma ingin tahu, apakah saya pernah ada di hati Mas? Rayhan menatapku dalam. Air mata perlahan turun di pipinya. Kamu bukan sekadar ada, kamu adalah doa yang paling aku takutkan terkabul. Karena kalau terkabul, aku takut tak bisa menjagamu dengan benar. Kami berdiri dalam diam. Tidak ada pelukan. Tidak ada janji. Hanya dua hati yang saling memahami bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Malam itu, aku kembali ke mushola. Duduk sendiri di serambi. Dan aku sadar, cinta bukan tentang bersatu. Tapi tentang keberanian memilih jalan yang benar, walau penuh luka. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu percaya bahwa cinta sejati adalah yang mampu memilih jalan paling sulit demi kebaikan, tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena kisah nyata tak selalu berakhir bahagia, tapi selalu mengajarkan makna.